mau mimpin berdoa? Ya, Mbak Dila silahkan. Amin. Tadi kan setelah berdoa, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semuanya ya? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Tentang sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam, baik fisik maupun hayati, yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang tahu sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Ya, berdasarkan jenisnya sumber daya alam itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sumber daya alam yang tersedia di alam, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang tersedia di alam? Ada yang tahu? Ya, baik. Sumber daya alam yang tersedia di alam, yaitu sumber daya ini senantiasa ada dan tidak akan pernah habis. Contohnya seperti matahari, udara, laut, dan air. Dan sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada yang tahu pengertian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Yaitu, ya, Mbak Ica, silakan. Iya, baik. Sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembangbiakan, seperti hewan, tumbuhan, dan hasil hutan. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti sumber daya alam yang jika persediaannya habis sangat sulit, bahkan tidak mungkin tersedia lagi, seperti batu bara, bumi, timah, dan gas alam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada yang tahu jenis sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi berapa? Ya, Mbak Dila, silakan. Iya, betul, dibagi menjadi 2, yaitu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Baik, sekarang ada yang tahu pengertian dari sumber daya alam non-hayati? Tidak tahu ya. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah semua kekayaan alam yang berasal dari benda mati. Contohnya air, bahan tambang, dan batuan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam hayati
atau biotik. Sumber daya alam biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Baik, tadi kan kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Sekarang Ibu memiliki buku panduan untuk dibaca ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari kelompok 1 Mbak Abel dan Mbak Ika, yang kelompok 2 yaitu Mbak Dila dan Mbak Risa ya. Baik, tadi kan sudah belajar tentang sumber daya alam. Sekarang Ibu juga sudah membagi kelompok. Sekarang Ibu mau bertanya tentang energi listrik. Apakah energi listrik itu termasuk dalam sumber daya alam? Iya, karena energi listrik itu menggunakan bahan bakar seperti minyak, terus batu bara, yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Terus apa sih manfaat energi listrik itu? Sekarang kita mengamati, Ibu di sini memiliki kipas angin ya. Kipas angin itu jika dihidupkan, ditekan tombol putih, akan berputar menghasilkan angin. Jika Ibu matikan dengan tombol merah, sekarang amati apakah kipas angin ini menggunakan listrik atau tidak. Sekarang Ibu kan sudah membagi kelompok tadi. Terus tugas untuk kalian sekarang yaitu mencari apa pengertian energi listrik, terus manfaat dari energi listrik itu apa, terus nanti dikumpulkan, lalu maju ke depan satu-satu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Ibu kasih waktu selama 30 menit. Silahkan. Ya baik, sudah selesai ya. Sekarang tugasnya dikumpulkan. Ya. Baik, ada yang ditanyakan untuk hari ini? Kalau tidak ada, Ibu kasih tugas untuk di rumah ya. Baik, untuk tugas di rumah bersama orang tua, kalian mengamati bagaimana cara menghemat listrik di rumah. Di rumahmu ada listrik apa saja, tolong dicatat. Terus habis itu bagaimanakah caranya untuk menghemat energi atau menghindari risiko tegangan arus pendek itu. Setelah itu besok kita bahas bersama-sama. Setelah itu dipresentasikan di depan. Ada yang ditanyakan untuk tugas hari ini atau pelajaran hari ini? Tidak ada? Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Dila, tolong dipimpin ya. Amin. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.